kurang Riko. Jangan-jangan Anda udah gak punya diri Anda lagi. Nah, menariknya kayak gini Bapak Ibu semua. Kalau Anda punya sebuah kesadaran untuk memutuskan sesuatu, maka you have control with yourself. Anda punya kontrol terhadap diri Anda sepenuhnya. Dan menariknya, kalau Anda punya kontrol terhadap diri Anda sepenuhnya, tidak ada satupun di muka bumi yang bisa membuat Anda bahagia ataupun membuat Anda sengsara, kecuali bisa karena Anda izinkan. Maka Arlin Teguh, Anda kalau ketemu saya selalu baca alhamdulillah, insya Allah, bismillah, cerah ceria bahagia, selalu ketawa. Lalu orang nanya sama saya, Mas Arlin, saya memang kelahiran Padang, numpang lahir, tahun 84 udah pindah, papa saya orang Kebumen, Jawa Tengah. SD saya di Kebumen, SMP saya di Bengkulu, mama saya orang Bengkulu, SMA saya pindah lagi ke Padang. Nah, makanya kalau bahasa saya bercampur-campur, sakare ulah sakare balui, harap dimaklumi saja. Tapi orang rumah orang sangka. Oke. Tapi ada yang manfaat. Nah, orang nanya sama saya, Mas Arlin, kamu gak pernah susah ya? Saya bilang, kata siapa hidup saya gak pernah susah? Hidup saya itu biasa susah. Tetapi saya bisa milih. Di antara setiap kesusahan yang menghampiri hidup kita, kita akan memilih untuk merasa susah atau untuk merasa tetap bahagia. Maka saya selalu katakan sama teman-teman, come on, hidup Anda harus selalu bahagia. Sesusah apapun hidup Anda, ya, karena Anda harus lihat kesusahan adalah bagian dari cara yang Maha Kuasa menempa hidup agar hidup Anda hebat, kuat, dan luar biasa. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, balik cerita. Nah, saya belajar NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Tugas saya itu adalah menginstal sebuah keterampilan ke dalam kepala orang. Maka salah satu ilmu aplikasi yang saya miliki adalah hipnotis atau hipnoterapi. Tenang saja, dompet Anda aman. Saya tidak tertarik dengan dompet Anda. Iya, kalau dompetnya Bu Ina cukup tertarik kayaknya. Karena Bu Ina dompetnya cukup lumayan. Oke, ya. Nah, pekerjaan saya sama dengan Anda Bapak Ibu. Apa itu pekerjaannya? Pekerjaannya adalah menanamkan sebuah pengetahuan. Harapannya pengetahuan itu tertransformasi menjadi keterampilan. Bapak Ibu ini pendidikan ya? Berarti rata-rata S1 dong ya? Karena nggak ada lagi rasanya sekarang selain S1 ya. Kita tahu ada namanya taksonomi Bloom. Betul? Apa saja dalam taksonomi Bloom? Pengetahuan, kognitif, nanti dulu, kognitif, afektif, psikomotor. Begitu kita bicara kognitif, dibagi lagi dari C1 sampai C6. Apa saja? Pengetahuan dulu. Habis pengetahuan, pemahaman. Habis pemahaman, analisis. Habis analisis, sintesis. Habis sintesis kelima, aplikasi keempat, sintesis, terakhir evaluasi. Ya kah? Balik ke kampus lagi. Nanti Anda tanya, Pak Arlin backgroundnya apa? Alhamdulillah, background saya adalah administrasi pendidikan Universitas Negeri Padang dengan status tidak lulus. Alias apa? Saya nggak punya ijazah S1 Bapak Ibu. Seriusan, saya nggak punya ijazah S1. Saya tinggalkan bangku kuliah saya. Ketika kapan? Ketika ngerjain skripsi. Profesor Dr. Sufyarma Marsidin itu bapak angkat saya. Dia ngomong, Lin, ayo tamatin kuliah. Selagi bapak jadi dekan, emang kamu nggak minat jadi dosen? Saya jawab kepada beliau, Pak, terima kasih banyak Pak. Saya kuliah cari ilmu Pak. Saya kuliah nggak cari ijazah. Saya tidak mau menggantungkan hidup saya pada selebar kertas yang bernama ijazah. Maka saya tinggalkan bangku kuliah saya tanpa membawa selebar kertas yang bernama ijazah. Nah, Azizah Pak, tolong ya Pak,
Bu Ina itu kenal istri saya, Pak. Bapak jangan nambahin masalah buat saya. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu semua. Sekarang kita lihat unconscious incompetent. Artinya apa? Tidak sadar kalau dia tidak mampu. Kalau orang tidak sadar kalau dia tidak mampu, apa yang perlu kita lakukan? Sadarkan. Ini saya kasih ilmu basic banget nih. Kenapa? Karena harapannya kan bapak-bapak, ibu-ibu nanti mau menyentuh orang yang dilatih. Oke, disadarkan. Apa yang membuat orang sadar, Pak? Tahukan dirinya. Pak, Bapak itu, Pak, belum S3, Pak. Sudah tahu, Bapak? Terus kalau tahu kenapa? Kalau kenapa? Kalau saya belum S3 kenapa? Apa urusannya? Bikin dia bergerak nggak? Bikin dia bergerak nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Dia cuma tahu, sadar. Pak, ala S3, Pak. Oh, aduh. Nah, Bapak tanya, mikir kan? Mas sampai situ, saya tidak dilanjutkan pertanyaan. Berharap pertanyaan itu dilanjutkan kan? Sama kayak gitu. Orang sadar, tapi ketika tidak dielaborasi kembali apa gunanya kesadaran itu, maka nggak bakal memunculkan gerak. Apa pertanyaan yang muncul pada orang yang sadar? Hah? Oke, sekarang saya ngomong kayak gini, Pak, Bapak bisa main ski nggak? Ice skating. Oh, ice skating. Ice skating apa sih bahasa kitanya? Seluncur es. Nah, seluncur es. Bapak bisa main seluncur es nggak? Nggak bisa. Sudah sadar kalau Bapak tidak bisa. Makanya belajar, Pak. Mangamo beraja, Pak. Agun mau tuang kan gitu. Nah, es dadon sih gorong. Benar Bapak Ibu, itu yang terjadi di dalam kepala anak didik kita di luar sana. Ketika Anda cuma sampai pada level, kamu tahu ini nggak? Nggak tahu. Terus kalau nggak tahu ngapain? Oh, saya mau bikin kamu tahu. What for? What is it for me? Buat apa saya tahu? Apa gunanya untuk hidup saya? Apa urusannya keterampilan itu dengan diri saya? Nggak ada urusannya. Maka tugas Anda pada level kesadaran bukan semata-mata bikin mereka tahu kalau mereka nggak mampu, tapi bisa memberikan pemahaman pada level mereka untuk apa sebuah keterampilan yang akan Anda tanamkan pada mereka untuk hidup mereka. Clear? Clear. Kayaknya nggak butuh slide deh. Dari tadi nggak kebuka slide juga, Pak. Dari tadi kita nunggu loh, Pak. Hah? Nunggu. Dari tadi nunggu. Ini aja cukup. Ya. Kenapa? Trainer yang hebat itu nggak perlu itu sebetulnya. Trainer hebat itu nggak perlu catatan di sana. Catatannya ada di dalam otak. Ya. Nah, teman-teman, pada unconscious incompetent yang Anda perlu bangun kesadaran adalah satu, the first thing is what is it for me? Apa gunanya buat saya? Oke? How significant? Seberapa signifikan keterampilan itu berguna buat saya? Terus kan kita ngomong kayak gini kepada anak didik kita, ayo nak, kamu sudah bisa tenis meja belum? Belum, Pak. Ayo latihan tenis meja. Untuk apa? What is it for me? Biar nanti kamu bisa sehat. Dia akan ngomong, sehat, saya bisa dapatkan dari yang lain. How significant? Seberapa signifikan? Lalu saya akan katakan gini, Pak, nak, Bapak ini adalah pelatih tenis meja. Dan Bapak lihat kamu punya bakat tenis meja. Kalau bakat ini kamu asah, kamu dalamin, kamu bisa jadi atlet.
Kalau kamu jadi atlet, kamu nggak pengen jalan-jalan mewakili Sumatera Barat ikut PON, mewakili Indonesia ikut SEA Games, mewakili Indonesia ikut Olimpiade. Tiba-tiba dia mikir apa? Oh, this is very very significant. Ini sangat-sangat berpengaruh. Maka Bapak Ibu, Anda perlu kenalin step-step ini. Agar apa? Agar nanti Anda ngajakin orang jadi atlet, Anda benar-benar bisa mendorong kesadaran dari dalam dirinya. Clear? Bisa dipahami sampai sini? Yes or yes? Ya, angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan aja. Yang kamu nggak punya nggak usah. Paham. Oke. Maka apa pertanyaan yang perlu dijawab? What is need for me? Apa gunanya buat saya? Itu satu. Pertanyaan yang kedua yang perlu kamu jawab adalah how significant? Seberapa signifikan sebuah keterampilan itu berguna buat diri saya? Alias apa? Disinilah sebelum Anda jadi seorang coach, Anda perlu menjadi seorang motivator. Bukankah salah satu tugas guru adalah motivasi siswanya? Merdeka belajar. Agar apa? Agar Siap. Enti. agar mereka punya tujuan. Bisa. Mati loh. Upar. Ya, luar biasa ini. Ini karena siang ini. Karena siang. Saya itu setelah dari sini saya harus nanti langsung meluncur ke Malibuanai. Ada kelas berikutnya nanti malam sampai jam 10 malam. Jadi jadwal saya sampai jam 10 nanti malam nanti. Maka saya harus tetap bersemangat sampai malam nanti. Oke ya? What is it for me? How significant? Kasih mereka arah, kasih mereka cita-cita, kasih mereka visi, kasih mereka gambaran, kasih mereka bayangan. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, Anda apa ya kalau saya bilang dalam bahasa bluff, bukan bluffing sih. Gila. Anda ngasih angan-angan sama mereka. Pak, udah pernah belajar tenis meja? Sikit-sikit. Wah, dalemin Pak. Insya Allah Bapak nanti ikut Olimpiade Pak. Mewakili Indonesia Pak. Nggak ada masalah. Tiba-tiba teman sambilannya ngomong apa? Raja ngerupat kang ngomong Olimpiade. Sering kan yang terjadi kayak gitu kan ya? Kenapa? Karena kita terlalu takut untuk menciptakan mimpi pada anak didik kita. Padahal Bapak Ibu, mimpi harus besar, cita-cita harus tinggi, kemauan harus kuat, kesediaan berkorban harus ditanamkan. Ya. Jadi ya maaf lah ya kalau saya katakan, kalau Anda jadi pelatih, Anda gak punya mimpi besar yang bisa Anda tanam ke atlet Anda, sorry, jangan pernah jadi pelatih lah. Kenapa? Karena kita besarkan orang dengan mimpi, dengan cita-cita. Pertanyaan saya sederhana. Mike Tyson, pelatihnya seorang juara dunia nggak? Nggak siapa Mike Tyson pelatihnya juara dunia? Pelatih Mike Tyson itu bukan juara dunia Pak. Bukan. Pelatih Mike Tyson itu orang biasa, orang balai. Lalu tiba-tiba dia lihat Mike Tyson gayanya bertinju, gila nih orang keren banget. Lalu dia datangi Mike Tyson, dia cerita, Tyson, ayo dilatih tinjumu itu. Kamu nanti naik ring, duitmu banyak, kita kalahkan orang-orang. Coba kalau kita tanya, engkau adalah juara dunia, alu kayak aja ngecek lah ya. Engkau lah kalau ngecek juara dunia. Gak kan itu yang terjadi sering gitu loh. Hah? Kurang minuman.
Gemuk. Kenapa? Ya itu dia, luar biasa, subhanallah. Ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua saya kasih tahu. Orang Minang di luar sana, di perantauan, orang Minang di rantau, semua yang saya temuin orang Minang di rantau itu hebat, luar biasa, keren. Tahu nggak di mana kehilangan kehebatan mereka? Kalau udah pulang Padang, udah pulang kampung, hilang hebatnya. Kenapa? Karena di Padang ini orang hebat semua yang ada. Aduh. Iya Bapak Ibu, serius, mohon maaf saya bilang ya. Saya itu merintis karir sebagai seorang motivator, trainer, coach. Awalnya di Padang. Subhanallah capek Pak, capek. Merintis karir di Padang itu capek. Orang Padang nio makan lama, hargana murah. Iya benar, serius. Alhasil apa yang terjadi? Alhasil saya melanglang buana keluar dulu. Saya pegang BUMN di seluruh Indonesia dulu. Baru saya masukin penawaran ke orang Padang. Dan yang cilakanya adalah yang nawarkan saya kepada orang Padang bukan orang Padang. Terus dia bilang, bro, di Padang itu ada Arlin Teguh. Masa lu gak pakai Arlin Teguh? Baru akhirnya saya dipakai oleh orang Padang. Ya, kasih mimpi, kasih cita-cita. Saya selalu katakan Bapak Ibu, kalau cita-cita Anda kurang tinggi, berarti piknik Anda kurang jauh, pergaulan Anda kurang luas. Serius gitu. Kalau Anda daki gunung, gunung yang Anda daki kurang tinggi. Kalau Anda masuk hutan, hutan yang Anda masuki kurang lebat. Kalau Anda menyusuri gua-gua yang Anda telusuri kurang dalam. Oke. Maka jalan-jalanlah lebih jauh, bergaulah lebih banyak, daki gunung yang lebih tinggi, masuki hutan yang lebih lebat, dan susuri gua yang lebih dalam. Apa maksudnya? Maksudnya gini, Bapak Ibu, saya dalamin NLP. Karena saya dalamin NLP, saya dari gunung paling tinggi. Alias apa? Saya cari guru-guru yang paling baik, yang paling keren, yang paling nomor satu, yang paling wahid. Awalnya saya belajar NLP bayarannya 400.000. Pertama kali saya belajar bayar 400.000. Hari ini kalau saya belajar NLP rata-rata saya bayar 40 juta sekali saya belajar. Gak apa-apa. Dulu orang undang saya satu kali paling-paling dibayar 100.000 juga. Karena ini kalau orang undang saya satu kali rata-rata per jam 5 juta rupiah. Itu bayaran saya. Jadi Pemda. Kecuali Pak Fuad. Saya kalau Pemda undang saya sering jual mahal kok. Serius. Ada Pemda undang saya, Pak Arlin, ya. Kita ada jadwal ini nih. Saya cek dulu jadwal saya kosong atau enggak. Kalau nada-nada yang undang saya itu agak-agak sombong dikit, biasanya saya tolak. Serius. Kenapa? Saya gak butuh duit kamu. Tapi ganti transportasi aja lah. Gak bercanda. Tapi Pak Fuad ini udah saya jadi sohib saya anggap abang saya. Jadi kalau misalnya dia udah telepon, selagi jadwalnya oke, biasanya saya okekan. Hampir gak pernah saya tolak Pak Fuad. Kepala dinas telepon saya, belum tentu saya mau. Pak Fuad telepon saya, siap perintah. Jadi pertahankanlah beliau untuk jadi kabit terus, atau kalau bisa nanti jadi Pak Dinas. Ya, nanti jadi Pak Dinas. Biar saya masih mau diundang ke sini. Cita-cita harus tinggi Mas Ali. Yes. Nah, saya cari guru yang paling tinggi. Atau apa? Saya baca tentang NLP lebih banyak. Saya perluas pengetahuan saya. Bapak Ibu, saya mendapatkan 4 sertifikasi internasional di bidang Neuro Linguistic Programming. Yang pertama saya mendapatkan Certified NLP Practitioner dari American Board of NLP yang berpusat di Vegas. Yang kedua saya mendapatkan Master Practitioner NLP dari National Federation of NLP yang berpusat di Florida. Yang ketiga saya mendapatkan Licensed NLP Practitioner dari NLP Society yang langsung ditandatangani oleh Dr. Richard Bandler dan John Laval yang berpusat di Orlando. Dan yang ketiga Master NLP Practitioner dari John Laval. Apa yang saya ingin katakan pada Bapak Ibu semua?
Di NLP pertama saya dari American Board of NLP, saya banyak belajar tentang teknik-teknik waking hypnosis. Pada NLP, NFNLP, National Federation of NLP, saya banyak belajar tentang bagaimana aplikasi NLP dalam dunia terapi, di dalam ruangan-ruangan terapi. Di NLP Society, saya belajar tentang Core NLP. Itu ilmu saya. Alias apa? Kalau saya ambil satu aja udah cukup. Tapi kenapa saya ambil 4? Karena saya ingin dapat perspektif. Bapak nanti belajar dari beliau tentang bagaimana cara melatih tenis meja. Apakah beliau yang paling betul? Belum tentu. Bapak belajar lagi dari beliau. Apakah beliau paling betul? Belum tentu. Ada perspektif yang lain. Bapak belajar lagi dari beliau. Sehingga itu yang saya lakukan. Saya temui guru A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya untuk dapat perspektif. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya ini? Jangan pernah pertentangkan antara satu guru dengan guru lain. Bukan semata-mata jelek-jelekin, kita nggak jelek-jelekin, tapi pertentangkan, jangan pernah. Contoh, beliau katakan tekniknya adalah A, yang beliau katakan tekniknya adalah B. Pertanyaan saya, kalau Anda katakan, teknik A lebih bagus daripada teknik B, apa yang terjadi? Anda buang B, Anda ambil A. Anda belajar sama 2 orang, Anda dapatnya cuma 1. Rugi dong. Maka yang saya lakukan, saya belajar dari A, saya dapat ilmu A. Saya belajar dari B, saya dapat ilmu B. Karena itu saya bisa ciptakan C. Karena saya memadukan antara A dan B. Sehingga saya create my own roadmap. Saya bikin jalan saya sendiri. Ketika saya bikin jalan saya sendiri, maka ada orang A, ada orang B, dan tiba-tiba saya sejajar dengan mereka berdua karena saya punya C. Kira-kira saya naik kelas nggak? Kalau Anda belajar dari A, lalu belajar dari B, B Anda buang, A Anda ambil, maka Anda selamanya hanya akan menjadi pengikut A. Anda tidak akan pernah sejajar dengan A atau B. Clear? Masuk akal? Katakan kanan. Pegang pundak teman sebelah kanan. Bro. Oh, semuanya, bro. Sis. Sis. Ingat ya, kalau belajar itu jangan pertentangkan satu guru dengan guru lainnya. Camkan itu. Camkan itu. Ambil ilmunya, nanti cari yang paling pas dengan kita. Mau sholat Idul Fitri hari Jumat? Boleh. Mau hari Sabtu? Boleh. Cari yang paling pas dengan kita. Nah, yang jadi masalah, babukonyo hari Jumat, rayunya hari Sabtu. Waduh, ini bikin fatwa sendiri. Oke, sip ya, clear ya. Maka tugas Anda di sini apa tadi? Sadarkan dia dengan memberikan pemahaman seberapa penting hal ini untuk dia dan seberapa signifikan. Oke. Lalu dia mulai menyadari. Apa kesadaran yang dia bangun? Oh iya ya, saya nggak bisa ya. Oh iya ya, saya penting untuk belajar. Maka dia masuk conscious unkompetent. Kalau di sini kata kuncinya motivasi. Kata kuncinya tadi apa? Oke. Ini saya bikin apa ya? Oke, 1, 2, 3, 4. Ya. Pada bagian 1, kata kunci adalah motivasi. Kata kuncinya adalah motivasi. Dengan cara apa? Sadarkan dia kenapa dia butuh belajar ini, lalu seberapa signifikan. Kata kunci yang kedua,
kunci yang kedua pada conscious incompetent, dia sadar dia ini nggak bisa. Lalu apa yang dia lakukan? Mau belajar. Seringkali bibit tiba-tiba mati sebelum tumbuh. Kenapa? Karena dia bilang apa? Payah kironyo, malehlah. Betul? Payah kironyo. Belajarnya tidak mudah, tapi susah. Lalu apa? Senangkan. Dia mudah dan menyenangkan. Sehingga apa? Bapak Ibu, orang yang akan jadi atlet itu orang yang sudah pandai atau orang yang belum sama sekali? Belum sama sekali. Yang akan jadi atlet? Belum. Yang dibentuk jadi atlet? Oh, yang dibentuk jadi atlet tentu yang sudah pandai, udah kelihatan bibit-bibit, udah kelihatan potensi. Kalau yang belum belajar sama sekali, langsung dilatih pelatih nasional, saya yakin dia akan katakan apa? Nggak tahu loh. Mundur dia. Kenapa? Kurikulumnya terlalu berat. Nah, maka lihat pada orang yang ini, kata kuncinya mudahkan, senangkan. Nah, Paling masih ngasih materinya basic banget. Iya, karena saya dapat catatan dari panitia. Katanya ini guru-guru sekolah ya. Anda bukan pelatih atlet kan ya? Tapi bagaimana di sekolah bikin anak senang. Ayo, latihan tenis meja. Yo, yang penting pukul aja dulu. Keluar-keluar gak ada masalah. Yang penting bola kok balik lu. Nah, ya kan? Baca ronyo tidak usah pedulikan. cuma yang jadi masalah, ada anak baru tiba-tiba datang mau berlatih dengan anak yang lama, bukan berlatih, iseng-iseng main dengan anak yang lama. Dia masih belum tahu aturan main. Tiap kalinya pukul, oh salah. Tiap kali dia pukul, apa sih istilahnya kalau di tenis meja? Fall. Tiap kali pukul, fall. Tiap kali ini salah. Ujung-ujungnya apa yang dia lakukan? Namanya dong salah. Males dia. Kenapa? Karena dia levelnya baru ini. Levelnya dia baru sadar kalau dia nggak bisa. Dia udah tahu dia nggak bisa. Maka mudahkan dia. Maka senangkan dia. Agia bat, agia bola, pukul-pukul ke tembok. Lalu apa? Anda pelatihnya, weh makin keren ya. Tambah kenceng pukulannya. Agar apa? Dia tambah semangat. Ya, tapi coba bayangkan ada orang baru beranjak, baru 2 kali nyuti bom, cuma apa? Macibetnya salah, mukul bolanya salah, tagaknya salah. Salah kali apa? Nah, jadi ada seorang, ini kisah ini fiktif belaka. Kalau ada kesamaan nama, tempat, dan peristiwa itu adalah kebetulan. Ada seorang produser yang telah berhasil mengorbitkan penyanyi-penyanyi terkenal. Sekali waktu dia pergi ke sebuah desa, dan di desa itu dia melihat pertunjukan penduduk desa. Dan ketika dia melihat pertunjukan penduduk desa, ada satu penduduk desa ini, seorang gadis cantik yang sangat polos wajahnya, dan dia menyanyi. Begitu si gadis cantik ini menyanyi, si produser musik tadi langsung merasa terenyuh. Dia langsung merasa, wah nyanyian ini begitu luar biasa, begitu keren. Alhasil apa? Dia katakan, saya akan ajak kamu ke kota. Saya akan orbitkan kamu jadi penyanyi. Tapi karena wanita ini juga terlihat polos, baik, dan cantik, dia bukan cuma jadikan penyanyi, tapi juga dijadikan istrinya oleh produser lagu ini. Oh, dia memang tulus.
Dia bukan cak ruang, memang dia nikahin. Lalu apa? Dia akan orbitkan agar bisa diorbitkan sesuai dengan kebutuhan musik, maka istrinya harus dilatih menyanyi yang baik dan benar. Dia latih, dia poles ini, poles itu, poles ini, poles itu. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan dipoles, istrinya tidak lagi bisa bernyanyi. Bapak jangan berprasangka buruk. Gini loh. Jangankan bapak, jangankan anak yang tidak tahu apa-apa. Saya yakin nih, bapak-bapak di sini ada yang udah jago tenis meja loh. Lalu pergilah main sama atlet nasional yang udah lolos sampai SEA Games. Lalu Anda main sama dia. Dan karena memang dia jago main daripada Anda, lalu Anda bilang sama ini atlet, "Aja nawak cie." Lalu dia perbaikin teknik bapak pegang pedal salah, teknik bapak mukul bola salah, teknik bapak melantun bola salah, teknik sikunya salah. Jangankan orang yang baru belajar, saya yakin seminggu aja bapak digituin. Berarti saya nggak usah main saya pinjau surangnya tempat tua mah. Oh ya tuh salah sih tadi awal. Akhirnya apa? Ilmu kita hilang. Ketika ilmu kita hilang, termotivasi atau demotivasi? Ini yang terjadi. Kenapa banyak orang layu sebelum berkembang? Kenapa? Karena belum apa-apa yang terlihat adalah salah mereka. Maka kata kuncinya di sini apa? Mudahkan, senangkan. Ejakulasi dini. Sip, clear. Saya sampai jam berapa, Bang? Oh, jam 4. Oh, tadi kece ngantuk. Oh, kita lah mulai. Gaya. Oke, baik. Agar dia senang, apresiasi. Agar dia senang, perlihatkan progres. Nah, ya. Berikut, masuk. Kalau mereka sudah mulai bisa, mereka mulai menyadari, bisa kok kironyo. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ambo bisa kironyo, maka pada saat itu kebanyakan orang mulai agak jumawa. Ya kan? Bisa sekete, ya sama bedeko bapak ibu semua. Mana yang lebih sombong? Polisi baru atau perwira? Polisi baru lebih sombong. Kenapa polisi baru lebih sombong?